Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 43. Tami masih memijat lengan Dr. Arif, sedangkan Tiara dan Zidan memperhatikan dari jarak jauh. Apa kamu sedang merayu saya? Tanya Dr. Arif menikmati jari jemari calon istrinya yang lembut. Iya, aku nggak mau dokter mengatakan ke semua staf rumah sakit tentang rencana pernikahan kita, ujarnya. Sepertinya akan saya lakukan, Dr. Arif tersenyum. Aduh, jangan dok, saya nggak mau dibully semua staf dan tim medis. Saya itu tidak cocok dengan Anda. Jadi untuk kenyamanan saya, harap tutup dan jaga rahasia kita, ujar Tami memohon. Kenapa kamu berpikiran kalau semua staf maupun tim medis akan membuli kamu? Bertanya heran dengan pikiran calon istrinya yang panjang. Ya, karena banyak menyukai Anda. Tami menundukkan kepalanya. Oh ya? Apa kamu tidak termasuk dengan mereka? Tanya Dr. Arif sembari menunjuk kakinya agar ikut dipijat Tami. Saya hanya mengagumi Anda. Kalau suka tidak, sahutnya jujur. Dari kagum akan jadi cinta. Dr. Arif membelai rambut calon istrinya. Dan ketika itu telah berdiri Zidan dan Tiara di depan mereka. Tiara? Tami langsung berdiri tegak. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Zidan. Tadi Dr. Arif capek, jadi meminta saya untuk memijatnya. Tami melirik calonnya sembari mengedipkan matanya. Berharap agar calon suaminya ikut dalam drama yang dibuatnya. Tapi nyatanya tidak. Dr. Arif merasa jengah dengan drama yang dibuat calonnya. Memangnya Mbak tukang urut? Tanya Tiara. Tami menggaruk kepalanya. Dia bingung harus mengatakan apa ke Tiara. Mbak itu sudah dijodohkan. Kenapa masih mendekati Dr. Arif? Jangan ganjen, Mbak, ujar Tiara menasehati. Siapa yang ganjen? Tami membela dirinya. Lah, itu apa? Tiara tetap pada pendiriannya. Menurutnya telah terbukti jika Tami sedang merayu Dr. Arif. Itu bukan seperti yang kalian lihat. Tami menundukkan kepalanya tapi terdengar suara Dr. Arif. Sebenarnya, belum selesai Dr. Arif berbicara, Tami langsung menutup mulut calon suaminya dengan jari tangannya. Dan itu disaksikan Tiara dan Zidan. Dan saksi lainnya Langit, yang dari tadi melihat keanehan antara dua insan yang duduk di sofa. Mbak Tami? Tiara menggelengkan kepalanya. Menurutnya Tami tidak ada segan-segannya dengan Dr. Arif. Tami diselamatkan dengan kehadiran Aneska dan Angela. Aneska datang, ujar Tami dan semua menoleh ke arah Aneska. Tiara dan Zidan langsung menghampiri Aneska, sedangkan Tami masih berdebat dengan Dr. Arif. Dok, tolong jangan katakan apapun, please. Tami mengatupkan kedua tangannya. Tami, mereka juga akan curiga. Apa kamu tidak tersinggung dibilang ganjen sama Tiara? Sahut Dr. Arif. Urusan Tiara tenang saja. Dokter hanya menganggukkan dan menggelengkan kepala jika mereka bertanya. Tami segera menghampiri Aneska. Dia ikut memeluk temannya bersama dengan Tiara. Ketiganya masuk ke dalam ruangan Aneska diikuti Zidan dan Dr. Arif. Kenapa kamu lama sekali? Dari mana saja? Tanya Tami. Aku dari penjara. Abi yang dipindahkan ke penjara pusat, sahut Aneska pelan. Kami turut prihatin atas semuanya, Nes, ujar Tiara. Terima kasih. Aneska tersenyum dan memeluk kedua temannya. Dia melihat dua sosok pria yang ada di ruangannya. Zidan, apa ada masalah? Tanya Aneska heran. Gak ada. Aku hanya memastikan semuanya baik-baik saja, sahutnya. Aneska menoleh ke Dr. Arif. Dokter, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Aneska bingung. Saya diminta Oma ke sini untuk memastikan kandungan kamu baik-baik saja. Ucapan Dr. Arif membuat Tiara dan Tami sontak berteriak senang. Kamu hamil? Tanya kedua temannya. Aneska menjawab dengan anggukan kepalanya. Kita akan punya keponakan, teriak kedua temannya. Kamu juga akan punya anak nantinya, timpal Zidan. Tiara langsung melotot. Kamu ngomong apa sih? Gerutu Tiara. Dia ngomong sebenarnya, menikah pasti akan melakukan hal itu dan... Dr. Arif belum selesai menjelaskan, tapi Tami sudah mendorong tubuh calon suaminya. Tami merasa geli dengan ucapan Dr. Arif, karena menurutnya itu seperti membicarakan dirinya bersama Dr. Arif. Melihat keberanian Tami ke Dr. Arif tentunya membuat Aneska dan Tiara bingung. Bukan hanya Dr. Arif yang diusir dari ruangan itu, Zidan juga ikut diusir Tami. Beres, Tami bergumam sembari duduk di sebelah Aneska. Mbak, kenapa kamu berani banget sama Dr. Arif? Tanya Aneska. Nah, itu yang aku heran, Nes. Mbak Tami tadi ganjen banget. Dr.
Dokter Arif diurut, belum mulut Dokter Arif disumpal dengan tangan Mbak Tami, cerita Tiara. Yang benar Mbak? Tanya Aneska tidak percaya. Karena dia tahu kalau Mbak Tami sangat hormat kepada Dokter Arif. Tami menggaruk kepalanya dan dia tidak tahu cara menjelaskan kepada temannya. Aku kenal dengan Mbak, ini bukan sifat Mbak Tami. Sepertinya ada yang Mbak sembunyikan dari kami, tebak Aneska. Kedua temannya menatap Tami dengan penuh selidik. Akan Mbak jelaskan, tapi nanti. Sekarang makan kue keju yang Mbak beli. Tami membuka kotak yang berisi kue, mengalihkan pembicaraan. Aneska sangat suka kue keju, tapi ada rasa mual ketika melihat makanan itu. Aneska menutup mulutnya. Kenapa, Nes? Kamu mau muntah? Tanya Tami. Melihat makanan seperti melihat musuh, rasanya ingin muntah. Kalau bisa ingin aku hindari semua makanan, jelas Aneska. Nggak boleh begitu. Yang makan bukan hanya kamu, janin yang ada di perut kamu butuh nutrisi dari kamu. Tami menasihati temannya. Tiara langsung menyodorkan kue ke Aneska. Dengan terpaksa dia memakan kue itu. Dan baru beberapa menit Aneska mulai merasa mual dan berlari ke kamar mandi yang ada di dalam ruangan itu. Duh, kalau melihat Aneska mual seperti ini, aku jadi takut hamil, gumam Tiara. Nyonya Rona baru tiba di istana. Begitu menginjakkan kaki di dalam istana, Oma langsung menarik tangan anaknya. Mami, apa-apaan ini? Nyonya Rona menepis tangan ibunya. Mami tahu semua rencana kamu. Oma menuding dan kembali memegang tangan anaknya, menarik dengan paksa ke ruang monitor. Wanita parubaya itu mulai memutar otaknya, menghubungkan ruang monitor dengan dirinya. Oma mengetuk pintu ruang monitor. Pria yang bekerja di ruang monitor keluar. Iya, Oma, tanya pria itu. Kalian keluar dan jaga pintu, titah Oma. Tapi Oma, pria itu ingin membantah, tapi tatapan Oma lebih menakutkan dari segalanya. Cepat, teriak Oma. Kedua pria yang bekerja di ruang monitor segera keluar. Mereka ditugaskan Oma untuk menjaga pintu. Masuk, titah Oma ke anaknya. Nyonya Rona sudah tahu apa yang akan ditanyakan kepadanya. Dia harus memberikan jawaban yang tepat, itu pikirnya. Ibu dan anak masuk ke dalam ruang monitor. Ketika pintu sudah ditutup, Oma langsung menampar anaknya. Mami? Nyonya Rona memegang pipinya yang ditampar. Apa yang kamu lakukan sungguh keterlaluan. Oma menuding wajah anaknya. Mami akan aku jelaskan. Pasti Mami berpikiran kalau aku meracuni Aneska. Nyonya Rona memegang tangan ibunya. Iya, Mami sudah melihat kelakuan kamu. Dengan sengaja kamu masuk ke kamar Aneska dan meletakkan obat lain. Kamu mau membunuhnya? Teriak Oma. Mami, aku tidak mau membunuhnya. Aku hanya meletakkan vitamin untuknya. Karena aku sadar, jika aku memberikan secara langsung, pasti Aneska dan ibunya berpikir kalau aku memberikan racun. Jelasnya dengan mimik wajah sedih. Oma tidak sepenuhnya percaya. Dia memutar video rekaman beberapa jam lalu, di mana terlihat Ibu Desi membawa obat keluar dari kamar. Pada saat Desi ke kamar, kamu di mana? Tanya Oma sembari menunjukkan video ke anaknya. Aku bersembunyi di kamar, saut anaknya. Sudah terbukti, kalau kamu memang mau meracuni Aneska, seru Oma marah. Enggak, Mami, berpura-pura sedih. Kalau memang kamu tidak berencana untuk meracuni Aneska, kenapa kamu harus bersembunyi? Aku tidak mau si Desi berpikiran jelek, sahut anaknya. Tapi, perbuatan kamu sekarang akan tetap membuat Desi tahu kalau kamu akan meracuni anaknya. Ujar Oma sembari memijat dahinya. Kita ke kantor polisi sekarang, ujar Oma. Jangan Mami, aku mohon. Nyonya Rona bersimpu di kaki ibunya. Sudah cukup Rona, kamu sudah berjanji tidak akan mencelakai Aneska. Tapi nyatanya sekarang? Maafkan aku Mami, aku akui, memang aku ingin mencelakai Aneska. Aku tidak ingin bayi yang ada di dalam rahimnya lahir, ujarnya. Oma menarik tangan anaknya dan memaksa Nyonya Rona untuk berdiri. Wanita sepuh itu menampar anaknya kembali. Kenapa Rona? Teriak Oma. Ingin rasanya Oma mencekik anaknya, tapi Oma tidak ingin jadi pembunuh. Dan dia masih mempunyai hati nurani sebagai ibu. Beda halnya dengan anaknya yang tidak mempunyai hati nurani sama sekali. Nyonya Rona menyerahkan obat yang dibelinya bersama Fania. Ini Mami, aku tidak akan mencelakai Aneska. Maafkan aku Mami. Nyonya Rona mengatupkan kedua tangannya. Rona, ini terakhir kalinya kamu melakukan kejahatan. Iya Mami, aku tidak akan mengulangi lagi. Janjinya. Setelah Oma memaafkan, Nyonya Rona keluar dari ruang monitor. Dari raut wajahnya tidak ada merasa bersalah. Dia keluar sembari tersenyum. Keluar istana dan mencari pelayan yang bisa diandalkannya.
Tapi Nyonya, seorang wanita takut untuk mengikuti perintah majikannya. Kamu mau uang gak? Nyonya Rona mengeluarkan uang segepok dengan nominal 2 juta. Tapi saya takut Nyonya, ujar wanita itu. Ngapain harus takut? Istana ini milik saya, dan yang berhak di istana ini saya. Ikuti perintah saya, atau keluar dari istana, ancamnya. Wanita yang bekerja sebagai pelayan bingung. Dia sangat bersyukur kerja di istana. Walaupun jarang bertemu keluarga, tapi gaji di istana sangat besar. Dari gaji itu, dia dapat membeli rumah untuk orang tuanya. Dan sekarang dia bimbang mengikuti kemauan majikannya atau keluar dari istana. Dengan terpaksa, pelayan wanita itu mau mengikuti kemauan majikannya. Lakukan besok pagi setelah si Desi keluar kamar, titah Nyonya Rona. Baik Nyonya. Wanita parubaya itu senang. Dia yakin rencananya akan berhasil kali ini. Mami, oh Mami, aku telah mempunyai cadangan obat. Yang aku berikan tadi hanya untuk mengelabui Mami. Tapi besok aku yakin Aneska akan keguguran. Nyonya Rona tertawa dengan cukup kencang. Bersambung.